Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji tafsir surah Al-Mutaffifin. Kita sampai pada subtema yang terakhir dari surah Al-Mutaffifin ini. Karena sudah Anda sampaikan ya, surah Al-Mutaffifin membahas tentang 4 subtema di dalamnya. Subtema yang pertama, At-Tahdhiru lil Mutaffifin, peringatan keras bagi mereka yang suka menipu dan berbuat curang. Itu dari ayat 1 sampai ayat 6. Subtema yang kedua yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ini, At-Tarhibu lil Musyrikin alladzina ankaru yaumal qiyamah, ancaman keras bagi orang-orang kafir musyrik yang mereka mengingkari adanya hari kiamat. Itu dari ayat ke-7 sampai 17. Subtema yang ketiga yang baru saja kita selesaikan di pekan yang lalu, itu membahas tentang busyra lil muttaqin bi an'amil jannah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka dapatkan di surga nanti, yaitu dari ayat 18 sampai 28. Kita masuk subtema yang baru nih, subtema yang terakhir, yang keempat, yaitu berkaitan dengan ardul jurmatil kuffar wal fussaq. Allah memaparkan dari ayat 29 sampai 36 itu tentang kejahatan-kejahatan orang-orang fasik dan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Jadi Allah paparkan tuh bentuk-bentuk kejahatan orang-orang kafir musyrik dan orang-orang fasik kepada orang-orang yang beriman, dan Allah pun sebutkan balasan mereka nanti pada hari kiamat. Baik, kita mulai dari ayat 29. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang gemar berbuat kejahatan, yang dimaksud di sini orang-orang kafir musyrik dan orang-orang fasik, karena mereka lah yang gemar berbuat maksiat dan kejahatan. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dulu mereka ketika di dunia itu suka menertawakan orang-orang beriman. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang gemar melakukan maksiat, gemar melanggar aturan Allah, yang itu dilakukan oleh orang-orang kafir, musyrik, orang fasik,
mereka itu dulu di dunia memang sukanya selalu menertawakan orang-orang beriman. Ini bentuk kejahatan pertama nih, yang biasanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang kafir, musyrik, dan fasik. Mereka gemarnya selalu menertawakan orang-orang beriman. Apa yang dimaksud menertawakan di sini? Tertawa itu dosa atau tidak? Hah? Dosa tidak menertawakan. Hukum asalnya tergantung kepada niatnya kan. Tapi kenapa kok Allah cela ini? Orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah, mereka menertawakan orang yang beriman. Maka para ulama tafsir menafsirkan istihza'an wa sukhriyatan wastisgharan lahum. Mereka menertawakan orang-orang beriman karena tertawanya mereka dalam rangka mengejek, dalam rangka merendahkan, dalam rangka mencela orang-orang yang beriman. Makanya Allah buka tuh perilaku dan akhlaknya orang-orang kafir, musyrik, dan fasik. Jadi orang-orang kafir musyrik itu mereka akan terus-menerus menertawakan, merendahkan, mengejek, menghinakan orang-orang yang beriman. Dan ini diantara buruknya akhlak orang kafir musyrik. Kenapa kok orang kafir musyrik bisa punya akhlak yang kayak gini? Kalau ada orang beriman, mereka ejek, ya, mereka rendahkan. Kenapa mereka bisa punya akhlak seperti ini? Kenapa orang kafir kok akhlaknya mencela, merendahkan, mencaci maki, mengejek? Kenapa mereka bisa muncul akhlak yang seperti ini? Karena batin mereka pun bermasalah. Apa batin mereka? Nggak percaya adanya hari kiamat. Makanya akhirnya mereka ejek orang-orang yang beriman. Mereka rendahkan. Karena kenapa? Karena mereka udah nggak beriman akan adanya hari pembalasan pada hari kiamat nanti. Makanya jangan jadikan orang kafir itu sebagai idola. Oh, akhlaknya sudah kayak gini buruknya, kata Allah. Mereka senantiasa menertawakan orang-orang beriman. Tertawanya ini dalam rangka apa? Mengejek, merendahkan, mencela. Maka nggak usah aneh, Allah sebut di sini, coba antum lihat, yadhakun. Itu dalam ilmu bahasa Arab, ilmu gramatikal bahasa Arab, yadhakun itu fi'il madhi apa fi'il mudhari? Antum belajar bahasa Arab bukan? Yadhakun fi'il madhi atau fi'il mudhari? Hah? Fi'il madhi itu kan kata kerja yang telah lampau. Fi'il mudhari kata kerja yang berlangsung saat ini dan akan terus-menerus berlangsung di masa yang akan datang. Kalau bahasa Inggris itu ada past tense, ada present tense. Fi'il mudhari yang mana? Present tense. Karena dia terjadi saat ini dan terus-menerus akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, fi'il mudhari di sini Allah sebutkan yadhakun. Berarti orang-orang yang gemar berbuat maksiat itu memang akan terus-menerus. Karena Allah gunakan kata fi'ilnya di sini, kata kerjanya, kata kerja mudhari. Yang di zaman Rasulullah terjadi dan terus akan terjadi. Maka nggak usah aneh. Kalau hari ini orang-orang kafir kerjaannya
buat framing di media supaya orang-orang Islam itu semakin ngedon, nggak pede dengan ajarannya. Kan itu yang dibuat media-media kafir kan? Ya, mereka buat framing tuh. Kalau orang Islamnya berjenggot, ya, celananya cingkrang, nggak mau nabung di bank konvensional, anti riba, itu ciri-ciri radikal itu. Kan dibuat framingnya gitu sama media. Nah ini nih, bukti memang akan selalu ya. Kata Allah, orang-orang kafir musyrik itu selalu akan mengejek, memperolok-olok orang-orang yang beriman. Jadi akan dibuat framing terus ya. Orang-orang yang taat kepada Allah betul-betul berpegang dengan akidah yang benar, tata cara beragama yang benar. Nggak aneh, orang-orang kafir itu akan selalu mengejek dan merendahkan mereka. Ya. Lihat ayat setelahnya nih. Bentuk kedua, cara orang kafir, mereka ngejek orang-orang beriman. Ayat ke-30-nya, kata Allah, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman lewat di depan mereka, maka mereka akan yataghamazun. Yataghamazun itu saling mengedipkan mata di antara orang kafir. Ini ngasih isyarat. Ngasih isyaratnya dalam rangka apa? Sama, mengejek, merendahkan orang beriman. Ya. Makanya mereka sampai ya merasa aneh dengan orang-orang beriman. Ini kok mereka ibadahnya 5 kali 1 hari. Mereka kalau puasa Ramadan gak makan dan minum 1 bulan. Kalau punya uang mereka keluarkan zakat dan sedekah. Ya, orang kafir tuh ngejek, kok mau gitu ya. Orang Islam ini melakukan ibadahnya sampai segitunya, ya. Makanya mereka kalau orang beriman lewat itu mereka memandangnya remeh. Ya. Memandangnya merendahkan gitu. Makanya diistilahkan dengan yataghamazun. Yataghamazun tuh mereka saling kedip-kedipan mata di antara orang kafir, ya, untuk dalam rangka merendahkan orang-orang yang beriman. Ini kalau orang-orang beriman yang lewat di depan mereka. Tapi ternyata bukan itu saja tafsirnya, kata Syekh Utsaimin, termasuk kalau mereka lewat di depan orang-orang beriman, sama. Mereka juga akan ngejek orang-orang beriman tersebut. Jadi sama ya, baik orang-orang beriman lewat di depan mereka, atau mereka yang lewat di depan orang-orang beriman, mereka akan ngejek. Dengan saling mengedipkan mata tadi. Nah, maka ini diantara buruknya akhlak orang kafir. Makanya aneh kalau ada kaum muslimin yang mengidolakan orang kafir, ya, yang mengelu-elukan orang kafir, ya. Makanya kenapa kok anak-anak kita, ya, anak-anak remaja, anak-anak kecil kalangan kaum muslimin, kok mereka justru banyak mengidolakannya orang-orang kafir, karena kita juga, para ayah ini nggak pernah mengisahkan kisah-kisah ya seperti kisahnya Rasulullah, para sahabat. Mereka nggak punya pilihan nih. Mereka nggak tahu siapa yang lebih layak untuk diidolakan. Mereka kok ngidolainnya pemain bola, ya, ngidolainnya pemain musik, artis Hollywood, bahkan ngidolainnya artis Bollywood, yang setiap ketemu pohon joget, ya. Maka nggak layak itu dijadikan idola, ya. Karena Allah sebutkan nih buruknya akhlaknya orang kafir. Kenapa sebabnya tadi? Karena mereka batinnya sudah bermasalah. Orang yang gak beriman kepada hari pembalasan, mereka akan berbuat apa saja di dunia ini semau mereka.
Karena menurut mereka, mereka nggak akan dibalas sudah segala yang mereka lakukan. Makanya kita orang yang beriman beda pola pikirnya, ikhwah. Beda pola pikirnya, ya. Pola pikir kita semuanya akan ada balasannya. Makanya kita berhati-hati dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah ini ya, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang beriman lewat, orang kafir nyinyir tuh. Ya, ngejek. Saling ya, mainin mata di antara mereka untuk merendahkan orang beriman. Dan itu terjadi di awal-awal Rasulullah menyebarkan Islam. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Antum tahu Rasulullah kan ceritakan kepada orang kafir bahwa beliau melakukan perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha balik lagi kemana? Ke Masjidil Haram, ke Mekkah Al-Mukarramah, dan itu dilakukan dalam satu malam. Yang saat itu pesawat belum ada. Rasulullah bercerita beliau memakai kendaraan buruk. Kan ditertawain sama orang-orang kafir musyrik. Ya, Muhammad itu ngaku-ngaku katanya naik buruk satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal jaraknya ribuan kilo. Kalau pakai unta berbulan-bulan. Ya. Makanya akhirnya mereka pun datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ditanya tuh, ya. Orang kafir sengaja dia ingin semakin menjatuhkan Rasulullah. Ditemuin Abu Bakar, kemudian kata orang kafir itu, Abu Bakar, sohibmu tuh Muhammad, dia ngaku-ngaku semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, itu dalam satu malam saja. Kemudian ditanya sama orang kafir, apakah engkau percaya dengan itu, wahai Abu Bakar? Lihat keimanan Abu Bakar yang begitu kuat. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, awaqala dzalika, betulkah Rasulullah mengatakan itu? Kata mereka, iya. Muhammad itu cerita begitu dalam satu malam ke Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan balik lagi ke Mekah. Apa jawabannya Abu Bakar? Wallahi demi Allah, kalau benar Rasulullah yang mengatakan, aku beriman dengan perkara tersebut. Bahkan kata Abu Bakar, walaupun yang diceritakan Rasulullah lebih jauh dari itu, kalau memang betul beliau yang mengatakan, aku beriman kepadanya. Lihat ini, wah, begitu kuatnya, tertancapnya keimanan. Maka kita jangan ngedon nih, wah. Kalau diejek, baru diejek pakaiannya. Dasar cingkrang, ya, jenggotan, ya. Besoknya akhirnya nggak mau lagi, celananya nggak isbal, ya. Karena itu sudah sunnatullah, akan terus menerus orang-orang kafir dan fasik mencela, merendahkan orang-orang beriman. Kenapa orang-orang kafir melakukan itu, ya? Tadi tujuannya supaya untuk menjatuhkan, jatuhkan apa? Menjatuhkan apanya orang yang beriman? Hah? Menjatuhkan keimanannya. Supaya mereka apa? Semakin ragu tuh. Karena dicela terus, diejek terus, ya. Akhirnya lama-lama nggak pede tuh orang-orang beriman dengan ajarannya. Oh, berapa banyak ya generasi kita yang mulai kehilangan itu. Mereka nggak pede lagi.
dengan ajaran-ajaran Islam yang murni ini. Karena tadi takut diejek, takut dibuat framing tuh tadi kan. Media kan buat framingnya gitu, ya. Kalau ada kaum muslimin yang pakaiannya, celananya di atas mata kaki, jenggotan, kemudian anti riba, nggak mau nabung di bank konven, itu ciri-ciri radikal tuh. Kan itu yang dimunculkan tuh. Untuk apa? Orang jadi takut. Iya nggak? Orang takut tuh. Ya, wah kalau saya pakaiannya kayak gitu, saya dicap radikal. Ya, wah kalau saya pakaiannya seperti itu, saya susah nanti bermuamalah. Subhanallah. Ya, ini kan yang memang dibuat orang kafir untuk menjatuhkan apa? Keimanan kita. Sengaja kita semakin dibuat jauh dari ajaran agama yang murni. Perempuan, mereka dibuat framing apa? Oh, kalau perempuannya pakai niqab, pakai cadar, itu ciri-ciri teroris. Ya, kalau perempuannya pakaian muslimahnya lebar, itu udah ciri-ciri radikal itu. Ya, makanya akhirnya kaum muslimahnya nggak pede. Padahal memang itu yang diajarkan Rasulullah, menutup auratnya secara sempurna. Dilihat ya, siapa yang buat framing media itu? Orang-orang kafir musyrik. Maka harusnya kita nggak ngedon nih, wah. Ya, diejek seperti apapun, ya, direndahkan seperti apapun, kita nggak merasa inferior gitu, nggak pede malah dengan ajaran agama kita ini. Ya, antum pakai baju gamis ke mall malu nggak? Karena jarang lihat orang pakai baju gamis ke mall ya. Ya, jarang ya. Nggak tahu kaum muslimin ya, kok kayaknya nggak pede dengan pakaian-pakaian yang memang mereka itu identitasnya gitu. Ya, Anda pernah ke mall Resinda ya, habis sholat isya, Anda nggak ganti baju, langsung aja berangkat. Anda pakai gamis putih, pakai peci gitu, udah kayak orang mau pengajian. Masuk mall Resinda, orang pada ngeliatin aja. Ya. Dan di situ ya, kita harusnya bangga dengan identitas keislaman kita. Jadi justru jangan malu. Ya, hari ini yang jadi masalahnya kaum muslimin, mereka nggak pede dengan identitas keislaman mereka. Ini yang mulai hilang nih. Ya, di saat mereka betul-betul mengamalkan sunnah kan, mereka tinggalkan yang namanya alat-alat musik. Ya, mereka tinggalkan yang namanya nari-nari, joget-joget nggak jelas. Ya, mereka tinggalkan yang namanya segala yang memalingkan dari zikir kepada Allah. Justru itu kan jadi bahan ejekan. Justru itu kan jadi bahan ya, mereka nyinyir kepada kita. Maka nggak usah aneh. Ya, ini akan terus-menerus dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang fasik. Mereka nggak akan henti-hentinya bersikap mengejek, merendahkan orang-orang beriman dari setiap yang mereka amalkan dari ajaran agama Islam ini. Maka nggak perlu aneh dan jangan membuat kita down. Jangan malah iman kita malah goncang. Karena sering dicela, dibuat framing di media, akhirnya kita nggak pede tuh. Kalau pakai pakaian Islami kita nggak pede. Karena kenapa? Karena kita takut tadi, wah saya dicap radikal nanti, wah saya dicap teroris nanti. Kan memang itu tujuannya mereka. Orang Islam nggak lagi mengamalkan apa? Ajaran yang benarnya. Itu yang akhirnya orang Islam itu nggak sadar mereka dibuat ketakutan. Padahal dengan ajaran Islam mereka yang murni tersebut. Nah ini ayat yang ke-30. Kalau orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka pun akan
menyinyir, mencela dan merendahkan. Kemudian lihat nih, akhlak buruknya orang kafir lagi. Ayat 31-nya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, maksudnya kembali ke rumah-rumah mereka, maka mereka kembali dalam keadaan fakihin. Ada dua tafsirnya kata para ulama. Yang pertama, fakihin di sini maknanya mereka pulang ke rumahnya dalam keadaan farihin. Mereka senang, riang gembira. Jadi mereka pulang ke keluarganya dalam keadaan apa? Senang, riang gembira. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama tafsir menafsirkan fakihin dalam ayat ini, mereka pulang ke rumah keluarga mereka dalam keadaan mereka bangga. Kenapa? Kok riang gembira dan bangga di sini dicela sama Allah? Antum kalau pulang ke rumah riang gembira atau tidak? Hah? Yang gembira tidak? Iya. Tapi kenapa kok Allah cela dan itu termasuk akhlak buruknya orang kafir? Karena riang gembiranya mereka itu karena habis ngapain? Habis nyinyirin orang beriman. Habis merendahkan orang beriman. Habis ngejek orang beriman. Maka mereka pulang ke rumahnya dalam keadaan riang gembira. Senang mereka. Bahkan yang lebih parah, mereka bangga. Ini kan buruk sekali akhlaknya. Kalau ada orang, habis nyinyirin orang, habis ngejek orang, habis ngerendahin orang, dia bangga lagi. Ini sesuai fitrah tidak, ikhwah? Ini kan berarti sudah melawan fitrahnya manusia. Sudah nggak normal itu orang. Ya, kalau dia habis ngejek, habis merendahkan, habis mencaci maki orang, dia bangga gitu. Ya, makanya aneh kalau ada orang bangga dengan kemaksiatannya. Ada perempuan, dia nggak tutup auratnya, dia pakai pakaian seksi, bangga lagi. Ya, makanya itu tuh yang Rasulullah ancam luar biasa. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni dosanya kalau mereka melakukan dosa illal mujahirin, kecuali mereka yang melakukan dosanya terang-terangan. Di antara makna terang-terangan di sini, mereka bangga dengan dosanya. Habis melakukan maksiat bangga gitu. Harusnya orang habis melakukan maksiat apa? Dia sedih. Kok saya jatuh dalam maksiat ini? Itu kan cirinya siapa? Orang yang beriman. Ya, cirinya ahlul Quran. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, kalau jatuh dalam dosa dan maksiat, mereka sedih. Tapi ini ada orang habis ngejek, habis nyinyir, dia bangga pulang ke keluarganya. Makanya Allah cela tuh sifat buruknya, akhlak buruknya orang-orang kafir ini. Lihat, sudah 3 tuh Allah sebut akhlak buruknya orang kafir, yang mereka selain ngejek orang beriman, mereka pulang ke keluarganya dalam keadaan bangga dan riang gembira. Dan ini akhlak buruknya orang kafir dan orang fasik. Habis mereka ngejek orang beriman, merendahkan orang beriman, mereka malah bangga dan riang gembira. Ayat selanjutnya, 32-nya, sifat buruknya orang kafir juga Allah sebutkan, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang-orang kafir musyrik melihat orang-orang beriman, maka mereka akan memberikan isyarat,
itu mereka tuh orang-orang yang tersesat. Ini akhlak buruk yang keempat yang dimiliki orang kafir. Mereka langsung menyatakan orang mukmin itu tersesat mereka. Makanya di dalam kitab Injil yang sudah dirubah oleh para pendeta-pendeta itu, mereka kan mengatakan kita orang yang Islam ini, kaum muslimin, itu sebagai domba-domba yang tersesat. Ya. Karena memang begitu orang kafir itu, ya. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, justru mereka mengatakan, oh mereka itu orang-orang sesat. Dan di zaman kita pun akan ada orang yang seperti itu. Orang-orang fasik yang ahli maksiat, yang gak suka dengan orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan mengatakan, orang radikal itu hati-hati. Orang rajin sholat berjamaah, orang rajin ikut kajian, orang gak mau yang namanya transaksi riba, itu dikasih cap sama mereka. Capnya apa? Radikal. Ya, tersesat itu orang, radikal. Kalau beragama jangan kayak gitu, kata. Ya, maka celaan-celaan seperti itu akan terus ada. Ya, bahkan Rasulullah yang sudah Allah anugerahkan mukjizat loh, masih dicela sama orang kafir apa? Au sahirun au majnun. Kata Allah kan dalam surah Az-Zariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin. Begitu juga telah datang kepada rasul-rasul sebelumnya, apabila mereka datang mendakwahkan kaumnya tersebut, apa yang dikatakan kaumnya? Qalu sahirun au majnun. Ini mah tukang sihir, kalau enggak orang gila. Bayangin Rasul saja dicela seperti itu. Ya. Maka celaan-celaan, cemohan-cemohan, ya, yang seperti itu jangan membuat iman kita down. Ya, kadang kan ada ya, kita lewat ya dalam keadaan pakai pakaian yang tidak isbal, kemudian berjenggot, ya. Kita lewat di depan orang fasik saja, itu dijadikan bahan ejekan. Ya. Kan begitu kan? Ya. Maka nggak usah down dengan yang kayak gitu. Apalagi nanggepinnya dengan emosi, salah. Ya, kita direndahkan, celananya cingkrang kebanjiran, jenggotan gaya kambing, ya. Kan ada aja tuh ketika kita lewat orang-orang yang ngejek seperti itu. Kaum muslimah lewat ya dengan memakai niqab, awas ninja-ninja lewat. Ya, jadi bahan ejekan. Ya, pakaian muslimahnya lebar jadi bahan ejekan. Maka nggak usah aneh, yang seperti itu sudah berlangsung dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya kita pahami bahwa itu jangan sampai membuat iman kita down. Akhirnya besoknya kita nggak mau lagi menunjukkan identitas keislaman kita. Karena tadi, saya malu diejek terus. Saya malu ya dilecehkan terus. Nah, emang tujuan mereka gitu. Supaya kita lepas dari apa yang telah kita yakini itu. Supaya kita mulai ragu tuh dengan ajaran yang memang itu sebetulnya ajaran yang benar. Makanya tadi kaum kafir musyrik juga seperti itu. Mereka datang kepada sahabat-sahabat Rasulullah mendatangkan keraguan-keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, ini diantara akhlak buruknya orang-orang kafir musyrik dan orang-orang fasik. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengatakan wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir musyrik itu, orang-orang fasik itu, mereka itu bukan untuk ngawasin orang-orang beriman. Ya. Maka nggak perlu
kalian risaukan segala ejekan-ejekan mereka, segala cemoohan-cemoohan mereka. Karena mereka itu bukan pengawas yang Allah utus. Ya, maka abaikan saja cemoohan-cemoohan yang seperti itu. Ya, nggak perlu kita tanggapi itu. Ya, framing-framing tadi yang dibuat di media untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman, untuk menjatuhkan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ini, maka abaikan sudah. Kita tetap pada prinsip kita bahwasannya selama itu berjalan di atas sunnah Rasulullah, maka kita akan amalkan. Jadi nggak perlu dirisaukan, ya, cemoohan-cemoohan, celaan-celaan, nyinyiran-nyinyiran, ya. Sekarang sudah banyak tuh, ya, di YouTube juga banyak, ya. Ya. Setiap orang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah diejek tuh. Dasar wahaboy kalian. Ya, ejekannya wahaboy sekarang. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini. Maka nggak usah dirisaukan. Abaikan saja. Ya, kalau dalam pepatah bahasa Indonesia itu apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu sudah. Ya, biarkan saja. Mereka mau bilang kita apa kek, mereka mau ejek kita apa kek, mereka mau cap kita apa kek, yang penting kita punya landasan. Landasannya apa? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Sudah itu. Ya, ketika kita sudah yakin dengan jalan ini, mau orang cemoh kek, mau orang ejek kek, mau orang nyinyir kek, nggak ngaruh ya. Karena kita sudah punya landasan bahwa pemahaman kita sesuai pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan pemahaman logika sendiri, bukan pemahaman dengan perasaan, bukan pemahaman sesuai dengan realitas sosial. Karena kita bermanhaj, beragama ini pemahamannya mengikuti pemahaman para sahabat. Maka ini ya, ayat ini mengingatkan kita, orang-orang kafir musyrik, orang-orang fasik, mereka bukan pengawas yang Allah utus. Maka abaikan sudah mereka. Jangan pedulikan mereka dengan segala cemoohannya, sindirannya, nyinyirannya, nggak ada pengaruhnya bagi kalian. Ya, karena cemoohan mereka, celaan mereka nggak akan membawa manfaat, nggak akan membawa mudarat juga. Nggak ada pengaruhnya. Maka cukup kita fokus dengan apa yang kita yakini dan yang kita amalkan saja. Nah ini jangan membuat kita malah minder. Kalau dapat celaan, cemoohan, nyinyiran dari orang-orang yang nggak suka dengan dakwah tauhid dan sunnah ini. Selanjutnya ayat yang ke-35 ke-34 ya. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kata Allah, pada hari ini, kapan itu? Hari kiamat. Ya. Falyawmal ladzina amanu, hari ini nih orang-orang beriman akan balik menertawakan orang-orang kafir musyrik dan orang fasik pada hari kiamat. Jadi kebalikannya, di dunia suka ngejek, suka bikin framing-framing jelek kepada orang beriman, gantian. Ada balasannya kata Allah, tunggu aja. Pada hari kiamat kalian orang beriman yang akan menertawakan mereka, orang-orang kafir musyrik, orang-orang fasik. Karena nanti orang-orang beriman akan diperlihatkan tuh, ya, azab yang ditimpakan kepada orang kafir musyrik. Dan mereka akan menyaksikan dan mereka akan menertawakan orang-orang kafir musyrik tersebut. Maka ingat ini balasannya, falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun.
pada hari ini, hari kiamat, Allah akan jadikan orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ini mereka nggak nangis lagi, ya. Afwan, mereka ya tidak akan sedih lagi. Orang beriman di surga nggak akan sedih lagi. Orang beriman di surga nggak akan mereka menangis, tapi mereka tertawa begitu riang gembira dengan apa yang Allah balas kepada orang-orang kafir yang suka ngejek, yang suka merendahkan orang-orang beriman ketika di dunia. Kemudian ayat ke-35-nya Allah mengatakan, alal araiki yanzurun. Nah, ini yang sudah kita tafsirkan ya. Mereka bersandar di atas dipan-dipan mereka sambil mereka memandang pemandangan yang indah. Sudah kita tafsirkan ini. Pemandangan yang indah yang dilihat oleh penghuni surga, selain mereka melihat wajah Allah, mereka diperlihatkan apa? Azab untuk penghuni neraka. Makanya orang beriman, ya, di antara pemandangan yang mereka lihat, nanti mereka lihat tuh orang-orang yang diazab di neraka. Dan mereka merasa bersyukur karena Allah hindarkan mereka dari azab yang seperti itu. Bahkan diperlihatkan dulu teman-teman di dunia yang mereka nggak yakin dengan adanya hari pembalasan. Allah ceritakan itu dialognya orang beriman dengan temannya yang dulu dia nggak percaya dengan hari pembalasan. Kata Allah dalam surah As-Saffat ayat 51 sampai 54. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Kata penghuni surga ini, dulu saya punya teman itu, yang teman tersebut dia nggak percaya dengan hari kebangkitan, ya. Bahkan dia mengatakan, a innaka laminal musaddiqin, apakah kamu yakin dengan adanya hari pembalasan, ya. A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun, bukankah kita kalau sudah mati menjadi tanah, menjadi tulang, kemudian hancur sudah. Makanya Allah mengatakan, malaikat mengatakan kepada orang yang beriman ini, hal antum muttali'un, kamu mau nggak lihat teman kamu dulu yang suka mendustakan hari pembalasan? Ya, akhirnya dikasih lihat tuh. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Temannya ini ngelihat, ya, temannya sedang diazab di nerakanya Allah. Wa ta'atallahi ilkitta laturdin. Demi Allah hampir saja nih teman saya menjerumuskan saya pada kesesatan. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Rabbku, niscaya aku termasuk orang-orang yang diazab di neraka ini. Lihat ikhwah, ya. Allah berikan gambaran tuh bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang suka ngejek kita, bahkan mungkin ada di antara mereka jadi teman kita dulu, ya, teman kantor, teman sekolah, yang mereka setelah ngelihat penampilan kita yang beda setelah hijrah, ya, dari masa lalu, mereka ngejek, ya. Nah, mereka diperlihatkan tuh nanti balasannya. Ini dulu nih teman kamu yang suka ngejek, ya, Allah perlihatkan dia di neraka. Sementara, ya, kita dapat kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Makanya subtema yang kita bahas ini, lihat orang-orang yang suka ngejek orang beriman di dunia dan mereka dapat balasannya di akhirat nanti. Ya, maka cukup ikhwah kalau ada orang yang ngejek kita, gibahin kita, merendahkan kita, cukup balasannya di akhirat. Ya, nggak perlu kita, ya,
tanggapi mereka dengan emosi, dengan marah, ya. Apalagi di medsos ya, orang itu berbantah-bantahan, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, subhanallah. Untuk apa melakukan itu, ya? Akan ada kok pengadilan Allah nanti di akhirat. Ya, cukup sudah kita imani ayat-ayat ini, akan ada balasannya. Maka nggak perlu kita bersedih ketika ada yang mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Cukup kita tahu mereka akan dapat balasannya pada hari kiamat nanti. Makanya kata Allah di ayat yang terakhir surah Al-Mutaffifin ini, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dan orang-orang kafir, mereka telah dapat balasannya nanti atas apa yang mereka kerjakan. Jadi orang kafir itu kasihan nih. Mereka itu hidup di dunia, setiap dapat musibah dunia, itu nggak menggugurkan dosa mereka, nggak meringankan azab mereka. Kalau kita orang beriman, ketika dapat masalah, dapat musibah, dapat ujian, cobaan, itu kan meringankan apa? Azab untuk kita, dosa kita diampuni. Dosa kita digugurkan. Tapi orang kafir kasihan sekali. Mereka itu hidup di dunia, kena musibah, kena malapetaka, itu nggak meringankan azab mereka di akhirat nanti. Makanya ini yang kita kasihan kalau ada orang mati dalam keadaan kafir. Mereka belum beriman, kasihan mereka. Sudah di dunia, ya, dapat musibah, ujian, cobaan, nggak meringankan azab mereka. Justru setelah mereka mati, azabnya lebih pedih. Di alam barzah diazab, di padang mahsyar dihinakan, diazab, belum lagi di neraka jahanam. Maka ini balasan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Ya. Nah, ini subtema yang terakhir dari surah Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan Allah paparkan itu kejahatan-kejahatan orang-orang kafir, orang-orang fasik kepada orang-orang beriman, dan mereka akan dapat balasannya nanti pada hari kiamat. Ya. Baik, selesai kita dari surah Al-Mutaffifin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.